just need time. Snapping 1, 2. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeti Rofiko dari kelompok 10 Prodi PAI Sore semester 5. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis tes dan analisa butir tes dari mata kuliah pengembangan evaluasi PAI yang dibimbing oleh dosen Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI. Langsung saja kita ke materinya, yaitu apa itu tes. Tes dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat atau atribut pendidikan atau psikologik yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Terus selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tes yang dilihat dari cara pelaksanaannya. Jenis-jenis tes dilihat dari cara pelaksanaannya ada 3, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes perbuatan. Tes tertulis. Tes tertulis sering disebut pensil tes atau paper test, adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada 2 bentuk, yaitu bentuk uraian atau esai atau subjektif dan bentuk objektif. Tes tertulis pada umumnya tidak bisa digunakan secara efektif untuk mengevaluasi keterampilan psikomotorik siswa. Akan tetapi, tes tertulis dapat mengevaluasi prinsip-prinsip yang menyertai keterampilan, termasuk keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tes subjektif pada umumnya terbentuk esai atau uraian. Tes terbentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Terus, berdasarkan tingkat kebebasan peserta tes untuk menjawab soal tes uraian, secara umum tes uraian dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu di sini yang pertama tes uraian bebas atau extended response test. Yang kedua, tes uraian terbatas atau restricted response test. Maaf guys. Tes uraian bebas merupakan bentuk tes yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes. Jawaban peserta tes bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Yang kedua, tes uraian terbatas merupakan bentuk tes yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada para peserta tes dalam menjawab soal tes. Tes objektif yaitu bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta didik. Jadi kemungkinan jawaban atau respon telah disediakan oleh penyusun butir soal. Di sini tes objektif secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama tipe pilihan ganda atau multiple choice
adalah tes di mana setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Jumlah alternatif jawaban berkisar antara 2 sampai 5. Yang kedua, tipe benar salah atau true false test adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban atau pertanyaan yang benar dan yang salah. Yang ketiga, tipe menjodohkan. Ada beberapa istilah untuk menunjukkan tes menjodohkan seperti memasangkan atau mencocokkan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Kelebihannya dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapat secara lisan. Kelemahannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan seringnya muncul unsur subjektivitas. Dan tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan. Di sini kelebihannya tes tindakan adalah satu-satunya teknik tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Dan kelemahannya memakan waktu yang lama, dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya materi kedua tentang analisa butir tes. Analisis tes hasil belajar merupakan kegiatan penting dalam upaya memperoleh instrumen yang berkategori baik. Analisis ini meliputi menentukan validitas dan reliabilitas tes dan analisis butir atau item analisis. Analisis butir soal memiliki banyak manfaat, salah satunya membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan dan mendukung penulisan butir soal yang efektif. Yang pertama, analisis butir tes acuan norma. Tujuan penilaian acuan norma di sini adalah untuk mengetahui posisi kemampuan seseorang peserta didik di dalam kelompok. Selanjutnya yang kedua, cara menganalisis butir tes hasil belajar. Di sini ada 3. Yang pertama, teknik analisis kesukaran item soal. Bermutu atau tidaknya butir-butir soal pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Yang kedua, teknik analisis daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai dan yang lemah. Dan yang ketiga, analisis fungsi distraktor. Analisis butir tes acuan patokan. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengetahui kemampuan seseorang menurut patokan tertentu. Dalam analisis butir tes acuan patokan, yang perlu ditentukan di analisis adalah indeks kesukaran butir, indeks sensitivitas butir, dan indeks persesuaian. Selanjutnya yaitu adalah validasi. Validasi adalah sesuatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Bentar guys, minum dulu ya. Oke, materi yang terakhir yaitu reliabilitas. Reliabilitas instrumen adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable atau tidak berubah-ubah, konsisten. Reliabilitas instrumen dinyatakan dengan koefisien reliabilitas. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,001